Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reni Novia, SGZ MGZ. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi Sarjana Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disingkat dengan PDD UKTPT, khususnya bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Biokimia Gizi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Gizi semester 2 dengan kode mata kuliah GIZ 1201 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian, tujuan dan ruang lingkup biokimia gizi, bioenergetika sel dan siklus ATP, peran enzim dalam metabolisme, lalu juga akan membahas mengenai biokimia gizi pada zat gizi makro dan mikro. Tidak hanya itu, pada mata kuliah ini juga akan membahas terkait isu terkini atau current issue, terkait biokimia gizi serta keterkaitannya dengan dampak terhadap tujuan SDGs, terutama tujuan nomor 3 bidang kesehatan atau good health and well-being. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 dan 2 yang telah tertuang pada RPS, yaitu CPL 1 mampu berpikir logis dan luas atau metakognitif berdasarkan landasan ilmiah dengan mengembangkan karakter pembelajaran sepanjang hayat. CPL 2 mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terintegratif dan lintas disiplin ilmu dalam memecahkan masalah gizi, individu, kelompok, dan masyarakat. Dari CPL 1 dan CPL 2, pada mata kuliah ini akan diturunkan menjadi 5 CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan dan ruang lingkup biokimia gizi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bioenergetika sel dan siklus ATP. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peran enzim dalam metabolisme. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan biokimia gizi pada zat gizi makro dan mikro. Lalu yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis isu terkini atau current issue terkait dengan biokimia gizi serta keterkaitannya dengan dampak terhadap tujuan SDGs. Dari kelima CPMK tersebut, tim menyusun 14 sub CPMK yang dijadikan topik utama materi perkuliahan selama 1 semester atau selama 14 pertemuan tatap muka. Berikut merupakan 14 materi perkuliahan yang kami ajarkan pada mata kuliah ini. Yang pertama, pengertian, tujuan dan ruang lingkup biokimia gizi. Lalu yang kedua, pengertian bioenergetika sel, transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup, siklus ATP dan fungsi ATP. Lalu yang ketiga, pengertian, sifat, klasifikasi, fungsi dan kerja enzim, serta mekanisme pengendalian enzim. Lalu yang keempat, struktur, klasifikasi, fungsi, pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Lalu dilanjutkan dengan materi yang kelima, pencernaan dan penyerapan karbohidrat lanjutan dan metabolisme karbohidrat. Materi keenam, struktur, klasifikasi, fungsi, pencernaan, penyerapan dan metabolisme lemak. Materi ketujuh, struktur, klasifikasi, dan fungsi protein, serta asam amino dalam protein dan jenisnya. Kemudian setelah dilakukan 7 pertemuan, maka mahasiswa selanjutnya akan mengikuti kegiatan ujian tengah semester. Lalu berikutnya, materinya yang ke-8 adalah pencernaan, penyerapan, dan metabolisme protein. Yang ke-9 asam nukleat. Yang ke-10 vitamin larut air, pencernaan, penyerapan, dan metabolismenya. Materi ke-11 vitamin larut lemak, pencernaan, penyerapan, dan metabolismenya. Materi ke-12 mineral makro, pencernaan, penyerapan, dan metabolismenya. Materi ke-13 mineral mikro, pencernaan, penyerapan, dan metabolismenya. Lalu yang terakhir berkaitan dengan materi analisis isu terkini atau current issue terkait biokimia gizi serta keterkaitannya dengan dampak terhadap tujuan SDGs. Dan kegiatan perkuliahan ditutup dengan kegiatan ujian akhir semester. 3 komponen utama pendekatan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau disingkat dengan DIA. Pada delivery,
Saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada e-learning kelas USU terkait dengan penyampaiannya saat perkuliahan. Saya lakukan dengan metode ceramah dibantu dengan slide PowerPoint. Lalu untuk interaction, saya melakukan dengan memfasilitasi mahasiswa dan memberi wadah kepada mahasiswa dalam melakukan diskusi, penyampaian pertanyaan, dan pendapat terkait dengan materi yang disampaikan. Selain itu, pada perkuliahan saya juga mengajukan beberapa pertanyaan dan diskusi yang dapat meningkatkan wawasan dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada saat proses perkuliahan. Untuk poin yang ketiga, yaitu assessment, saya juga membuat tugas, kuis, dan ujian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan yang disampaikan. Assessment yang saya gunakan untuk penilaian mata kuliah ini adalah kuis dengan bobot 10%, UTS dan UAS dengan bobot masing-masing itu adalah 20%, penugasan dalam bentuk case method dengan bobot 30%, lalu ada penugasan project based learning dengan bobot 20%. Baik, berikut adalah cuplikan video proses pembelajaran pada mata kuliah dasar biokimia gizi dengan materi pertemuan keempat, yaitu struktur, klasifikasi, fungsi, pencernaan, dan penyerapan karbohidrat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke, semoga adik-adik semuanya masih tetap semangat untuk belajar gitu ya. Dimana pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan mata kuliah dasar biokimia gizi, gitu ya. Nah, pada hari ini itu kita sudah masuk ke dalam pertemuan yang keempat, gitu ya, di mana kita nanti akan membahas tentang struktur, klasifikasi, fungsi, pencernaan, dan penyerapan karbohidrat. Gitu ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita memulai topik mengenai struktur, klasifikasi, fungsi, pencernaan, dan penyerapan karbohidrat, Ibu mau review sedikit dulu gitu ya terkait dengan materi perkuliahan kita sebelumnya. Gitu, di mana sebelumnya kita membahas mengenai enzim, gitu ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat apa itu enzim? Enzim itu adalah sebagai katalisator, gitu ya, fungsinya, gitu ya. Kira-kira nih ada yang lebih bisa menjelaskan lebih detail lagi nggak? Kira-kira fungsinya apa dan perannya di biokimia gizi itu seperti apa? Ada yang mau menjelaskan? Oke, silakan Hana. Bu, enzim itu dia senyawa protein yang sebagai katalisator dalam tubuh, yaitu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Dan dalam biokimia, enzim itu membantu mempercepat reaksi kimia seperti dalam penyerapan protein di sistem pencernaan. Oke, tadi silakan dulu Hana. Tadi Hana bilang dia sebagai katalisator, terus dia membantu penyerapan si protein. Kira-kira apakah hanya protein nantinya peran si enzim tersebut, atau ada zat gizi yang lain? Kira-kira ada? Ada ya? Gitu ya. Jadi memang tidak hanya protein, gitu ya. Biasanya dalam setiap pencernaan, sistem pencernaan tubuh itu ada peran serta dari si enzim, gitu ya. Entah itu dia karbohidrat, entah itu dia protein, atau bahkan dia si lemak, gitu ya. Itu dia ada peran sertanya. Jadi nah, untuk topik ini nanti juga akan ada sedikit kita bahas tentang peran si enzim tersebut dalam sistem pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Jadi materi minggu lalu jangan dilupakan, itu pasti akan tetap ada, gitu ya, atau berkesinambungan dengan materi-materi berikutnya. Ya, kita masuk ke topik hari ini berkaitan dengan struktur, klasifikasi, fungsi, pencernaan, dan penyerapan. Khususnya kita akan bahas mengenai salah satu zat gizi makro
yaitu adalah si karbohidrat, gitu ya. Nah, kira-kira nih, apa yang kalian ketahui tentang karbohidrat sejauh ini? Oke, karbohidrat sebagai sumber energi. Terus apa lagi? Tadi Frans menambahkan sebagai sumber energi pertama. Ada lagi? Ada yang ingat kalau di makanan karbohidrat itu banyaknya kita dapatkan dari mana? Nasi, terus umbi-umbian, terus apa lagi? Jagung, gandum. Oke, berarti kalau dari yang kalian jelaskan ternyata si karbohidrat itu banyak pada makanan pokok gitu ya, pada umumnya dari sumbernya banyak pada tumbuh-tumbuhan gitu ya. Dan kira-kira nih, karbohidrat itu ada nggak pada hewan atau sumber pangan hewani? Ada ya, jadi benar ya, untuk karbohidrat dia bisa juga gitu ya terdapat di pangan hewani gitu ya. Contohnya dalam bentuk apa? Biasanya dia dalam bentuk glikogen. Dan itu bentuknya misalnya di daging. Gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut nanti terkait dengan si jenis-jenis karbohidrat atau klasifikasi dari si karbohidrat itu sendiri. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan keempat ini dia terhimpun dalam pencapaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, di mana harapannya mahasiswa mampu memahami biokimia gizi pada zat gizi makro dan juga mikro. Dan pada hari ini kita membahas tentang zat gizi makro khusus untuk si karbohidrat, gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya nanti atau kemampuan akhir yang diharapkan ketika kalian selesai perkuliahan ini adalah kalian bisa menjelaskan terkait dengan struktur dan klasifikasi karbohidrat, lalu bisa menjelaskan lebih baik lagi berkaitan dengan fungsi si karbohidrat itu sendiri, gitu ya. Kalau dari jawaban kalian kan tadi fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama, gitu ya. Tapi sebenarnya ada lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Lalu selanjutnya ada nanti tujuan pembelajaran yang ketiga itu adalah kalian mampu menjelaskan berkaitan dengan bagaimana pencernaan dan juga penyerapan dari karbohidrat itu sendiri, gitu ya. Nah, tadi struktur dan klasifikasi karbohidrat, si karbohidrat itu sering disebut juga dengan hidrat arang, gitu ya. Ada orang yang menyebutnya dengan istilah karbohidrat, ada orang yang menyebutnya dengan istilah hidrat arang. Tapi memang pada umumnya yang sering disebut adalah si karbohidrat. Ya, nah, si hidrat arang ini, struktur si karbohidrat itu tersusun dari beberapa struktur kimia. Dia tersusun atas karbon dan juga hidrat. Jadi atau rumus kimianya itu adalah CnH2nOn. Gitu ya. Nah, untuk jumlah C-nya ini nanti tergantung dari klasifikasi atau golongan dari si karbohidrat itu sendiri. Gitu ya. Nah, si karbohidrat ini, ya kalau kita bahas berkaitan dengan ikatannya, ikatan kimianya itu dia merupakan polimer. Ya, polimer berupa struktur untayan polihidroksi dengan rantai samping berupa aldehid atau keton. Ya, apa maksudnya aldehid atau keton? Kalau kita belajar di pelajaran kimia kan itu ada ikatan-ikatannya. Ikatan misalnya ada atom C, terus ada ikatan aldehid dan juga ikatan keton, gitu ya. Nah, untuk ikatan-ikatan tersebut nanti si karbohidrat itu akan dibagi menjadi dua jenis. Jadi ada istilahnya nanti karbohidrat dengan ikatan aldosa. Ya, kapan dia dibilang atau kapan dia disebut sebagai aldosa? Ketika pada salah satu ujung ikatan karbohidrat tersebut gugus di ujungnya itu adalah gugus aldehid. Bagaimana gugus aldehid? Yang ada pada merahnya ini, dan COOH. Ya, ketika misalnya nanti di ikatan karbohidrat tersebut ikatan kimia paling ujungnya ada gugus aldehid, maka dia disebut dengan karbohidrat yang jenis si aldosa ini. Ya, ikatannya aldosa.
Lalu ada lagi nanti ketika si karbohidrat tersebut ikatan kimianya nanti ada gugus tekan pada atom C2, gitu ya. Itu sering disebut dengan ketosa. Gitu ya. Jadi perbedaannya adalah pada ikatan atom C-nya. Ya, kalau aldosa dia nanti kalau di ujungnya ada gugus apa? Aldehid. Gitu ya. Tapi kalau ketosa nanti pada atom C2-nya itu ada gugus tekan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan berkaitan dengan klasifikasi dari karbohidrat itu sendiri, gitu ya. Jadi klasifikasi karbohidrat ini dilihat berdasarkan jumlah monomer atau gula sederhana pembentuknya itu ternyata dia ada 4 jenis karbohidrat, gitu ya. Ada jenisnya monosakarida, lalu ada disakarida, oligosakarida, lalu yang terakhir adalah polisakarida. Gitu ya. Lalu apa bedanya? Gitu ya. Kira-kira ada yang tahu apa bedanya monosakarida, disakarida, oligo dan poli? Ada yang tahu? Kalau mono apa? Satu ya, satu gula sederhana. Jadi kata kuncinya ada di kata atau huruf pertambahannya. Gitu ya. Kalau mono berarti dia jumlahnya adalah satu gula sederhana. Kalau disakarida berarti ada 2 gula sederhana. Oligosakarida dari beberapa gula sederhana, dan polisakarida akan lebih banyak lagi. Jadi ini ada di dalamnya. Jadi kalau monosakarida itu jumlah gula sederhananya itu hanya ada 1. Yang mono artinya adalah 1. Lalu ada disakarida. Disakarida berarti jumlahnya ada 2 gula sederhana. Lalu ada istilahnya oligosakarida. Jadi jumlahnya itu adalah 3 sampai dengan 10 gula sederhana. Nah, ketika misalnya dia jumlahnya lebih dari 10, maka dia disebut dengan polisakarida. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi karbohidrat yang terakhir. Gitu ya. Jadi ada istilahnya polisakarida. Ya, dia termasuk ke dalam karbohidrat kompleks, di mana dia nantinya gabungan dari berapa gula sederhana tadi? Kalau poli lebih dari 10 gula sederhana. Gitu ya. Nanti dia ada istilahnya lagi, ada istilahnya homopolisakarida. Itu dia kalau gabungan lebih dari 10 molekulnya itu hanya dari satu jenis monosakarida. Jadi misalnya glukosa itu digabungkan sebanyak 10 ikatan, maka dia istilahnya adalah homopolisakarida. Tapi kalau misalkan dia 2 atau lebih jenis monosakaridanya, itu dia disebut dengan heteropolisakarida, gitu ya. Nah, di sini polisakarida jenis-jenisnya nanti ada mati, di mana nanti ada istilahnya amilosa dan amilopektin. Nah, ini dia jenis karbohidrat kalau mati ini banyaknya pada tumbuhan, gitu ya. Lalu ada glikogen. Gitu ya, glikogen tadi itu adalah salah satu jenis karbohidrat, di mana kalau kita lihat dari klasifikasi karbohidrat dia termasuk adalah jenis yang polisakarida. Gitu ya. Nah, biasanya glikogen itu terdapatnya pada hewan dan manusia. Gitu ya. Dia ada pada hewan dan manusia, biasanya itu pada daging kalau di hewan, atau istilahnya otot. Gitu. Atau misalnya bisa juga terdapat pada karni. Lalu ada jenisnya yang lain, dextrin, selulosa, dan ini selulosa. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang kedua, fungsi karbohidrat, kira-kira sudah paham semuanya atau ada yang mau ditanyakan?
dan amilopektin. Mm-mm. Jadi itu kan juga menjelaskan amilasa dan amilopektin ini memiliki rasa yang berbeda pada hasil olahan makanannya kayak misalnya nasi tadi, kalau amilasa dia nasinya jadi berat, tapi kalau misalnya amilopektin nasi jadi bebek. Nah, yang misalkannya itu apakah kalau kita mengonsumsi amilasa dan amilopektin itu juga akan memberikan dampak yang berbeda ke dalam kesehatan tubuh kita gitu? Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya Faria. Tadi Ibu baru menjelaskan tentang si efeknya atau dampaknya ke pengolahan, gitu ya. Tapi gimana efek atau dampaknya ke tubuh kita sendiri? Ada nggak ya perbedaannya, gitu ya? Seperti di sini dijelaskan bahwasanya amilopektin itu ternyata dia lebih cepat dicerna oleh tubuh, gitu ya. Sebenarnya ini akan kita bahas di pembahasan yang berkaitan dengan metabolisme si karbohidrat itu sendiri. Jadi di sini dijelaskan kalau amilopektinnya tinggi, berarti dia lebih cepat dicerna oleh tubuh kita. Yang artinya kalau karbohidrat lebih cepat dicerna oleh tubuh, maka glukosa darah di dalam tubuh kita jadi lebih tinggi, lebih cepat tingginya, sehingga ketika kita konsumsinya lebih banyak, itu nanti dan porsinya lebih dari kebutuhan kita, itu nanti akan menyebabkan apa biasanya? Diabetes kalau misalkan berkaitan dengan glukosa, gitu ya. Atau misalkan kalau dia yang perah, itu dia lebih lama dicernanya, tidak secepat ya amilopektinnya yang tinggi. Jadi kalau misalkan si amilosanya yang tinggi, itu nanti kecepatan si glukosa darah di dalam tubuh kita itu lebih lambat dibandingkan dengan ketika amilopektinnya yang tinggi. Dan rasa laparnya ketika kita mengkonsumsi si amilosa yang tinggi itu biasanya lebih rasa kenyang kita itu lebih lama dibandingkan dengan ketika kita mengkonsumsi yang tangannya itu adalah amilopektinnya yang tinggi. Gitu. Kira-kira gimana Farah? Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan Frans. Saya ingin bertanya Bu, kenapa orang itu mudah gemuk kalau dia konsumsi karbohidrat, tapi dia konsumsi lemaknya itu rendah gitu. Oke. Nah, jadi pertanyaannya bagus ya. Kan kalau biasanya yang kita ketahui itu dilarang mengkonsumsi lemak yang banyak, karena nanti lemak yang banyak tersebut bisa menyebabkan gemuk, gitu. Tapi ada juga kita temukan dia nggak mengkonsumsi lemak yang banyak, tapi tetap aja gemuk, gitu ya. Nah itu biasanya dipengaruhi oleh karena konsumsi karbohidratnya yang banyak, gitu ya. Tidak hanya karbohidrat, protein pun nanti kalau kita bahas, gitu ya. Si protein tersebut dalam proses metabolismenya dia juga bisa menyebabkan orang gemuk. Jadi kalau kita ketahui kalau protein itu kan kalau dibandingkan dengan karbohidrat dan lemak, dia itu adalah kalau kita anggap dia suatu peran, dia adalah peran yang protagonis, gitu ya. Tapi kalau misalkan lemak itu dia sangat antagonis atau jahat, gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita mengkonsumsinya dia itu berlebihan, entah itu si karbohidrat, lemak atau protein, itu bisa aja membuat tubuh kita menjadi kandungan energi dalam tubuh kita menjadi tinggi, ya. Sehingga nanti ketika karbohidrat tinggi, kita akan bahas di bagian metabolisme di minggu depan. Itu nanti kalau karbohidratnya tinggi, si karbohidrat tersebut dalam proses metabolisme bisa diubah menjadi lemak, gitu ya. Itulah alasannya nanti kenapa orang tidak mengkonsumsi lemak yang banyak, tapi nanti si karbohidratnya jadi dia tidak mengkonsumsi lemak yang banyak, tapi karbohidratnya tinggi, itu juga bisa menyebabkan kegemukan, gitu ya. Oke, gimana Mas? Sudah ya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas? Oke ya, gitu ya. Oke, untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini ada 3 poin tadi ya yang kita bahas berkaitan dengan struktur dan klasifikasi, di mana karbohidrat tersebut ya susunannya nanti ada glucose, aldehid dan keton, di mana diklasifikasikan jadi 4 jenis, gitu ya. Ada monosakarida, terus disakarida, oligosakarida dan polisakarida. Ya, untuk karbohidrat fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi, tapi dia juga bisa
fungsi yang lainnya gitu ya, di samping sumber utama itu ya, bisa jadi sebagai cadangan atau membantu metabolisme lemak dan protein. Bahkan untuk sistem pencernaan kita dia juga bisa membantu atau menjalankan fungsinya. Lalu selanjutnya dari sistem pencernaan dan penyerapan, ternyata setelah kita pelajari tubuh kita itu hanya bisa menyerap karbohidrat jenis sederhana gitu ya, atau dalam bentuk monosakarida gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita konsumsi polisakarida itu dia harus dipecah dulu menjadi bentuk monosakarida, maksudnya disakarida gitu ya. Dan di situ tadi yang kita bahas di awal, ternyata ada peran enzim yang membantu untuk memecahkan atau menghidrolisis si karbohidrat tadi gitu ya. Ada enzim yang bertugas di mulut, lalu ada kalau untuk pencernaan karbohidrat di mana lagi tugasnya? Di usus halus gitu ya. Sedangkan di lambung dia tidak ada terjadi pencernaan khusus untuk yang karbohidrat. Tapi nanti kalau kita belajar lemak dan protein itu dia ada gitu ya, peran si enzim di lambung seperti itu. Oke, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas ya? Oke, ini adalah referensi yang Ibu gunakan dalam pembuatan materi, bisa kalian baca gitu ya, berkaitan dengan lebih detail lagi tentang struktur, klasifikasi, dan juga sistem penerapan dan pencernaan karbohidrat gitu ya. Karena minggu depan kita akan melanjutkan topik ini lagi, jadi tugas kalian nanti silahkan coba dipelajari gitu ya, berkaitan dengan bagian. Jadi silahkan ya kalian cari tahu gitu ya, dan jelaskan secara komprehensif gitu ya, terkait dengan proses pencernaan dan penerapan karbohidrat berdasarkan gambar ini gitu ya. Lalu selanjutnya silahkan kalian coba pelajari gitu ya bagian ini, khusus yang karbohidrat aja gitu ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan tugasnya. Untuk deadline-nya seperti biasa, H-1 kita melakukan perkuliahan berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Oke, sudah cukup jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, Ibu tutup perkuliahan pada hari ini. Oke, jadi silahkan kalau misalkan ada yang masih belum paham atau ada yang masih belum mengerti, bisa ditanyakan di minggu depan. Dan harap dipahami materi kita pada hari ini, karena nanti materi ini juga jadi salah satu bahan untuk kuis kita di pertemuan yang ke-7 gitu ya. Oke, Ibu akhiri, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk pembelajaran atau pengetahuan kalian untuk mendapatkan nilai, tapi bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ibu cukupkan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian video rekaman proses pengajaran untuk mata kuliah dasar biokimia gizi pada program studi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah dasar biokimia gizi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.